warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. My beloved student of class 5, Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Morning. Morning, sir. Okay, how do you do? Sir. How do you do? Fine. Thank you. I'm fine. Thank you. Okay. How are you keeping today? I'm fine. Thank you. Very good. Very good. Okay. Have you breakfast? Yes. 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 Have you breakfast? Yes. Okay, good. Yes, sir. Who get the breakfast with a rice? Bye. Siapa yang sarapan dengan nasi? Raise your hand. I. Very Indonesian, okay? The right. Yes, very good. Okay. And who get the breakfast with the chicken? No. No. With the bread. Who get the breakfast with the bread? You know bread? Yes, I know. Yes, I know. Just now I take breakfast with the bread. Like the Western people. You know, right? You know bread? Bread is made of, you know, in Indonesian language, gandum. No. Bread is roti. Nah. No. Itu apa, Roh? Roti. Kalau rice itu apa? Nasi. The main food of Indonesian people is rice. Kalau dari orang Indonesia itu adalah nasi. Kalau orang Indonesia belum makan nasi, berarti belum makan katanya. Betul tidak? Kalau makannya cuma mie sama roti saja, kayaknya perutnya belum terisi. Baru lewat tenggorokan saja. Betul tidak? Makanya kalau pagi utamakan harus sarapan dulu sebelum mulai kelas. You have to take a breakfast before study and before learning. Because what? Because that is the source of power. Ya, itu adalah sumber dari kekuatan, sumber kekuatan kita. Tapi bagi yang berpuasa hari Kamis dan hari Senin, maka kan dia sudah sarapannya ataupun sudah sahur ya jam 4. Oke. Bersyukur kepada Allah dan juga jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak Abi semuanya, sama-sama kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini apa itu? Ini cuma itu ya. Oke. Kemarin pada lesson pertama atau in the lesson 1 we have study about the grade. Kita sudah belajar kelas apa kalian sekarang? Di kelas berapa kalian berada sekarang? What grade are you in? And what is your hobby? What is your dream? Apa hobi kalian? Apa cita-cita kalian? Ya. Apa hobi kalian dan apa cita-cita kalian? Itu sudah kita terangkan kemarin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut kepada lesson 2. Kita akan lanjut kepada lesson 2. Itu tulisannya apa lesson 2 itu? Where is Where is the teacher of English? Where is the teacher of
Office. Where the teacher Apa office? artinya where's the teacher's office? Ada yang bisa mengartikan? Di mana ruang guru? Ah, betul sekali Alia. Apa Alia? Di mana ruang guru? Nah, di mana ruang guru berada? Nah, where's the teacher's office? Seperti Abi yang sudah kasih tahu kemarin, ketika yang namanya ada, aku tutup lagi. Ketika ada yang namanya S dan sebelum S-nya itu ada tanda kutip di atasnya, ya, maka ini seperti ini ya. Nah, Abi ganti warnanya jadi warna merah. Nih, seperti ini, lihat ya. Kelihatan ya? Berarti ini menunjukkan kepemilikan ya, menunjukkan kepemilikan dan menunjukkan ini kembalinya kepada siapa. Kalau teacher office berarti kantornya guru, bukan gurunya kantor. Kantornya guru ataupun kantor guru. Jadi jangan kalian terbalik memahaminya. Where's the teacher office? Di manakah guru kantor? Di manakah gurunya kantor berada? Itu salah pemahamannya. Tapi yang betul adalah teacher's office. Ketika ada tanda kutip kemudian huruf S di situ, maka kita harus artikan bendanya yang ada di kata terakhir. Kemudian berarti itu kepemilikan siapa? Kepemilikan guru. Maka bukan mengartikannya gurunya kantor. Tapi apa? Kantornya guru. Kantor guru. Kantornya guru ataupun kantor guru. Sekarang kalau tulisannya seperti ini. Andika's book. This is Andika's book. Is Andika's book. Apa artinya? Abi, suaranya kecil ya, Bi. Ini karena ada yang sedang bersuara juga ini. Azmi, di-mute suaranya Azmi. Azmi, ditutup tombol suaranya. Ya. Oke ya. Kalau misalkan Andika's book, this is Andika's book, berarti artinya apa? Ini adalah bukunya Andika. Ini adalah buku Andika. Nah, ini adalah buku Andika, kan gitu kan? Oke. Ini adalah buku Andika. Kemudian setelah itu contohnya misalkan this is Mikdam's hat. This is Mikdam's hat. Apa tuh? Ini topinya ataupun pecinya Mik. Ini adalah topinya Mikdam. Ya. Jadi kalau ada tanda kutip, kemudian ada S di situ, maka apa? Maka artinya adalah kepemilikan. Nah, tapi beda dengan yang ada di sini, satu lagi. Ketika ada where, kemudian ada tanda kutip dan S, itu adalah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari is. Nah, singkatan dari is. Oke. Itu adalah singkatan dari is. Seharusnya where is the teacher's office? Seharusnya gitu. Tapi karena bahasa Inggris ini kadang disingkat, itu diubah menjadi where's the teacher's office. Sudah paham ya grammarnya ya? Itu sedikit grammar, jangan sampai pusing kalian ya. Oke. Jangan sampai keluar dari kelas kemudian lupa. Oke, baik. Baik, anak-anak Abi semuanya. Sekarang kita lanjut kepada halaman yang kedua. Nah, di sini kita lihat.
Di sini ditanya, oke. Where are the people? What do you see on the wall? Does Melin school have one floor? Who is Melin talking to? Who is Melin talking to? Oke ya. Look and answer. Ya, look and answer. Boleh kalian melihat ke layar handphone ataupun boleh kalian lihat ke buku kalian. Baik ya. Where are the people? Nah, where are the people? Silakan. Silakan kalian jawab. Apa artinya where are the people? The people are in classroom. Jadi kalian harus tahu di sini ilustrasinya si bapak-bapak ini adalah tamu. Lihat di bawahnya tuh yang kotak warna pink ya, kotak warna pink. Point to the picture, look at the picture with your finger. Please show me Melly. She is talking to a guest. Repeat after me, guest. Coba ikuti Abi, guest. Guest. Again. Oke, guest itu artinya adalah tamu. Jadi si bapak-bapak ini adalah tamu. Nah, ini bapak ini adalah tamu. Kemudian dia ingin bertanya. Dia bertanya kepada si Melin karena Melin murid di situ. Where are the people? Apa artinya where are the people? Di mana orangnya? Di mana orangnya, Abi? Di mana? Di mana orang-orang berada? Nah, orang-orangnya maksudnya para student ataupun para pelajar dan juga para guru-guru. Gitu ya. Di manakah orang-orang di sekolah ini berada? Kok sepi ya? Nah, kan gitu. Ya, ketika ada tamu datang. Jadi jawabannya apa kira-kira? Di kelas in the classroom. Ayo silakan. Ada yang mau jawab tidak? In the classroom. Siapa yang mau jawab? Di classroom. Room. Murid apa murid? Ayo, siapa yang mau jawab? Cacabi. Oke, Caca silakan. The people are in classroom. The people are in the classroom. Very good, very good. You are smart. Okay. The people are in the classroom. Para orang-orang ada di dalam kelas ataupun para murid ada di dalam kelas. Nah, itu jawaban pertama dari Caca. You are good. And ada yang punya jawaban lain? Karena people ini bisa jadi guru, kemudian bisa jadi murid, ya kan? Bisa jadi juga siapa? Tamu-tamu lain yang datang. Oke, ada yang punya jawaban lain? Anyone have another answer? Oke. Sesuai judul tadi. Ya Allah, ada judulnya tuh kan? People in. Yo. Gak ada? Oke. Ini punya jawaban kedua. Ayo. Bisa tadi. Ya, silakan. Where is the teacher of G? No. Jawaban kedua, bukan pertanyaan kedua. Jawaban kedua. Tadi kan baru satu jawaban dari Caca. Sekarang ada loh jawaban lain. Ijabi. Ya, silakan. Saya. The people in the library. The people are in the library. Boleh juga. Berarti ketika itu kelas 5 sedang mengunjungi perpustakaan, ya. Sedang mengunjungi perpustakaan. Oke, bagus. Ica,
Itu jawabannya out of the box. You are smart. Itu di luar dari kebiasaan ya. Karena kita belum nyampe ke library, tapi kamu sudah tahu bahwasanya ada ruangan bernama library. Very good. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ada lagi yang punya jawaban lain? Berarti tadi Ica itu sudah membaca halaman 19 ya. Ya, bagus. Tadi sudah dikasih clue atau petunjuk sesuai dengan judul yang akan kita pelajari. Oke, jawaban ketiganya bisa jadi juga the people are in the office or in the teacher's office. Nah, berarti yang di dalam teacher's office itu siapa? Para guru-guru. Guru-guru sedang berada di dalam kantor guru, ruang guru. Oke, ya. Baik. Nomor 2, what do you see on the wall? What do you see on the wall? What do you see on the wall? Ada yang tahu artinya? Sebetulnya kalian kalau tidak tahu artinya langsung buka handphone, cari ke Google Translate, tidak apa-apa, nggak masalah. Cari di Google Translate, what do you see on the wall? Oke, sekarang coba Abi ingin ngetes. Silakan. Abi kasih waktu 30 detik. Cari di Google Translate, what do you see on the wall? I see school map on the wall, B. Boleh apa yang mulai di dinding? Good, very good. Bisa apa? Caca apa? Apa yang kamu lihat di dinding? Yes. Apa yang kamu lihat di dinding? Kira-kira apa tuh yang ada di dinding? Cicak-cicak di dinding? Map school. Map school. Map school. Map of the school, ya. Map of school. Atau picture, ya, ataupun picture. Ataupun picture of the school, map of the school. Ini seperti bukan map ini, tapi gambar gedung sekolah ya. Jadi picture of the school boleh juga. What do you see on the wall? I see a picture of school. Ya. I see a picture of the school. Baik. Pertanyaan ketiga. Does Maylin School have one floor? Does Maylin School have one floor? Anyone answer? No. Ayo. Ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawab? Caca, B. Caca sudah 2 kali menjawab, yang lain. Dari laki-laki ini. Yang tutup kamera coba Zada, Ali, Rafa. Alif, sorry Alif. Rafa, Alif, Zada, silakan dibuka kameranya. Oke, Zada, Alif, Rafa, ada yang mau jawab? Ayo, tidak boleh itu saja orangnya. No. Muncul laki-laki. No, B. No. Jawabannya No. no. There are 2 floors. No, there are 2 floors. Oke. Jawaban Andika betul, tetapi secara grammarnya masih ada yang salah. Tidak apa-apa. Jawabannya intinya bukan 1 lantai, tetapi berapa lantai? 2 lantai. Kenapa 2 lantai? Karena di sini ada gambar tangganya ya. Ini tangga kemana kira-kira? Tangga ke lantai 2 pasti kan? 2. Ini tangga ke lantai 2 untuk menaiki lantai 2 atau mungkin lantai 3 ya. Jadi jawabannya no, it does not. No, it does not.
Atau jawaban lengkapnya no, but two floor. No, but two floor. Tidak, tetapi memiliki 2 lantai. Oke. Nah, sekarang yang keempat ini mudah sekali nih. Very easy, I think. Sekarang Abi hanya ingin mendapat jawaban dari Alif, Rafa, sama Zada. Dari 3 orang ini. Dari 3 murid ini. Hanya 3 ini yang Abi perbolehkan untuk menjawab. Aku nggak boleh. Nah, yang lainnya belum boleh dulu. Ya. Ayo, silakan. Who is Melin talking to? Who is Melin talking to? Ayo, Zada atau Alif atau Rafa? Mana tadi si Zada? Nah, Zada, ayo. Sudah Abi pin tuh. Alif mana Alif? Alif nih kadang kalau ditunjuk keluar loh dia loh. Entah kemana perginya. Ayo. Ya udah Abi tambah Alif diganti sama Mikdam. Ayo Mikdam. Mikdam, ayo. Mau Mikdam, Rafa atau Zada? Yang jawab. Who is Melin talking to? Tadi Abi sudah kasih tahu si laki-laki ini siapa. Mikdam langsung ditutup kameranya. Rafa Rafa juga ini mana dari tadi? Zada. Kakak Aisyah. Mana? Mikdam, Rafa, dan Zada kalau tidak ada merespon berarti Abi anggap tidak hadir. Tidak ikuti kelas, tidak ikuti pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Biar aja nggak apa-apa. Kamu Bi jawabannya Bi. Kenapa? Kamu jawabannya. Ya bahasa Inggris dong. Kita kan belajar bahasa Inggris. We study about English. What, Mikdam? Kenapa harus Abi ancam dulu? Baru buka kamera. Kenapa kalian nggak mau buka kamera? Yang lain mau buka kamera. Apa masalahnya? Hah? Kenapa tutup kamera? Zada, kenapa tutup kamera? Nggak apa-apa, dibuka aja kameranya. Jangan sampai kalian baru mau jawab setelah Abi ancam ataupun setelah Abi warning, Abi peringatkan ya. Abi. Belajarnya. Abi. Ya, kenapa? Jawabannya visitor. Coba yang jelas wajah kamu itu. Jangan miring kanan ke kiri. Rafa. Visitor. Ya, jawab lengkap apa? Who is Melin talking to? Who is Melin talking to? She is talking to Visitor. Visitor or guest ya. Visitor or guest ya. Tapi yang kita tahu di sini adalah guest, tulisannya guest. Nah, guest. Oke, nggak apa-apa.
Baru menjawab setelah mendapat warning. Nabi nggak suka mental-mental seperti itu ya. Itu bukan mental anak atamam ya. Tidak boleh mentalnya seperti itu. Oke? Oke, kita lanjut ke halaman 19. Kita lanjut ke halaman 19. Azmi, jangan sambil makan. Waduh, belajarnya sambil makan, sampai berminyak-minyak itu bibirnya. Kalau minum tidak apa-apa. Kalau makan, Abi tidak suka. Karena sekarang bukan waktunya untuk makan. Kelas 5 sekarang sudah harus pintar berpikir ya. Ada waktunya untuk makan, ada waktunya untuk belajar. Tapi kalau sekedar minum tidak apa-apa. Maksimal minum saja. Ya. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara menjaga sopan santun, adab dan sopan santun. Tapi ini nih Abi ajarkan ini ya. Bagaimana ketika waktunya kalian belajar maka harus fokus belajar. Waktunya makan sudah tadi makan. Kalau mau ngemil, maka nanti setelah belajar. Do you understand? Yes. Yes, very good. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada beberapa ruangan sih di dalam sekolah itu. Nah, there are many rooms and there are many places in the school. Oke, first. Silakan ikuti Abi. Canteen. 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 What is the meaning of Canteen. Canteen. What is the meaning of canteen? Canteen. 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 Canteen Nabi. Nah, canteen adalah kan? Canteen. Oke, second, classroom. Kelas. Ya, classroom ini apa? Kelas. Oke, classroom is classroom. Computer room. Kelas komputer. Okay, good. An infirmary. Ruang komputer. An infirmary. UKS. Good. Unit kesehatan siswa. Okay, the fifth, laboratory. Laboratorium. Very good. Laboratorium. A library. Perpustakaan. Good. A principal Baca buku pustakaan. office. Perpustakaan. A principal office. Ruang guru. Kantor. Kantor guru. Kantor. Kantor kepala sekolah. Sekolah. Principal office ini kantor kepala sekolah. Oke. Good. A teacher's office. Kantor guru. Good. A school hall. Sekolah. A school hall. Aula sekolah di. Aula sekolah. Apa? Aula sekolah. Aula sekolah. Biasanya kalau di Indonesia ini aulanya ada di mana? Ada di outdoor, ada di luar ya. Tapi kalau di luar negeri ataupun di beberapa sekolah-sekolah elit biasanya ada di dalam ruangan indoor ya. Itu bisa digunakan untuk bermain basket, bermain futsal dan lain sebagainya. That is we called by a school hall. Apa? Aula sekolah. Baik. Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Udah. Tadi. Coba tadi. Sekarang kita melihat ke ini.
Nah, ada apa di sini? Nah, read aloud. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu posisi. Sekarang kita akan membicarakan posisi. Kalian harus tahu arti dari beside. Belakang. Nih, beside, between, opposite. Sekarang silakan ditulis. Di antara. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Tadi Beside. Apa artinya beside? Samping. Very good. sebelahnya. Ini kan. Mana Ibu? Second, between. Between. Ngapain? Di antara, Bi. Nah, between di antara. Bagus sekali. Opposite. Berlawanan atau berhadapan atau berseberangan. Ya, di seberang ataupun berseberangan. Opposite berseberangan, between di antara, beside di samping. Oke? Hafal ya? Apa? Oke, sekarang yang pertama. You have to know where is the principal office. Where is the principal office? The principal office is beside the library. Lihat di sini. Oke, ikuti Abi. The principal's office is beside the library. The library. So, what is the meaning? Apa artinya? Sebuah Kepala sekolah samping perpustakaan. Betul atau tidak? Sesuai nggak sama yang digambar? Betul ya. Jadi ketika kita berjalan dari sini, ya, berjalan dari sini, kemudian kita menuju ke principal office, maka kita akan melihat in the left one that is the library. And the right one, that is the principal office. Ya, jadi sebelah kirinya ada perpustakaan, sebelah kanan ada apa? Ada ruang kepala sekolah. So, principal office is beside the library. Ruang kepala sekolah berada di samping perpustakaan. The second, room to be. Nah, room to be. Kelas 2A. 2A. Between room 2A and room 2C. Kelas 2B. ruang 2A dan 2C. Ruang 2B. 2B. Di antara Ada yang bisa mengartikan? di antara 2C dan 2A. Jadi Good. Yuk kita baca bareng-bareng. Baca bareng-barang tuh. Oke, room to be Room to is between between room 2A and room 2C. room to A and room to C. Jadi ruang B berada di antara 2A dan 2C. Gitu ya? Ruang 2B berada di Good, antara very good. 2A dan Ya. 2C. Nah, sekarang kita lihat di nomor 3. The library is opposite the teacher's office. The library is opposite the teacher's office. Ada yang tahu artinya? Abi tulisannya kurang. Yang kurang apa namanya? Digeser tempatnya. Sinyal kalian kurang bagus.
The library is opposite the teacher's office. Oke. Yang lain tulisan Abi jelas ya? Gambarnya jelas ya? Tangan dengan ruang guru. Berlawanan dengan ruang guru. Jangan pakai berlawanan ya. Pakainya berseberangan. Berseberangan. Oke? Berseberangan. Berseberangan. Perpustakaan berseberangan dengan ruang Guru. Iya, oke. Karena di sini ada lorong ya. Nah, ini adalah lorong. Lorong antara perpustakaan dan ruang guru. Oke, paham ya? Jadi kita memiliki 3 kata tempat di sini ya. Pertama adalah beside, between, opposite. Beside, between, and opposite. Baik, ya. Oke. Jadi itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang coba kita akan melihat mau tugas tidak? Kita harus voting. Kita harus voting. Yang mau dikasih tugas angkat tangan, yang tidak mau tugas tidak perlu angkat tangan. Mau tugas nih. Mau tugas. Tugasnya sangat simpel sekali. Menjawab halaman 21 dengan mendengarkan audio. So this is the listening duty. Ini tugas skill mendengar. Nah, sekarang coba lihat halaman 21 untuk tugasnya, ya. Kalian jangan sampai keliru karena ada tulisan yang salah ini. Jadi di situ kalian lihat ruangan 2C. Coba ruangan 2C. Ruangan 2C di situ ada 2 kan? Ya kan? Di samping laboratorium kan, ada di sebelah kanannya ruang C. Itu diganti dikasih titik ruang A. Jadi ruang A. Ruang 2A, ruang 2B, ruang 2C. Boleh dicoret kemudian diganti pakai pulpen, diganti menjadi ruang A. Samping laboratorium ya, Bi? Ya, yang di sebelah kanan laboratorium itu ruang A. Kalau kalian tidak ganti nanti kalian akan bingung. Waduh, ini ruang A-nya kok nggak ada ya? Nah itu makanya itu diganti menjadi ruang A. Sudah ya? Tugasnya apa? Listen and circle yes or no. Jadi kalian hanya mendengarkan audio yang ada di dalam barcode-nya. Kemudian ketika yang namanya audionya sesuai dengan gambar yang ada di halaman 21, so you have to circle yes. Kalau suaranya sesuai dengan gambar, maka kalian harus lingkari yes. Kalau tidak sesuai dengan gambar, so you have to circle the word no. Paham? Insya Allah paham, Abi. Allah paham. Jadi tugasnya hanya satu saja, ini saja ya. Kalian harus melingkari yes or no. Ketika yes itu adalah ketika audionya sesuai dengan gambar. Kalau tidak sesuai maka silakan no. Nah, tadi harus tahu ya. Nanti dia akan keluar kata-kata beside, akan keluar kata-kata between, dan akan keluar kata opposite. Modalnya itu. Oke, contoh sebagai pemanasan. Yes or no? Yes or no? Teacher's office is opposite the infirmary.
The infirmary. Yes or no? Yes. 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 Very good. Yes. Kantor guru berada di seberang ataupun berseberangan dengan unit kesehatan siswa. Betul atau salah itu? Betul. Okay. The second, warming up. Second test. The toilet is between room 1A and room 2B. Yes or no? No. Toilet berada di antara ruang 1A dan ruang 2B. Betul atau tidak? Tidak. Wah, ini kelas 5 nih cerdas-cerdas ya. Luar biasa ini. Berarti toilet ada di mana? Ada di samping ruang 1A. Bahasa Inggrisnya apa? The toilet is beside the room 1A. Gitu ya. Jangan dibaca A, dibacanya E. A, B, C, D, E, F, G. Gitu loh ya. Baik. Ya, jadi tugasnya itu saja. Mudah kan? Nanti dikumpulkan melalui link yang Abi kirim. Oke, link tugas Abi taruh di deskripsi. Jadi kalian tidak perlu minta link-link lagi. Silakan lihat di grup, kemudian buka deskripsi. Nah, di situ ada link tugas bahasa Inggris. Jadi kalian cukup klik aja deskripsinya, kemudian nanti muncul Google Form-nya. Paham? Coba paham, Abi. Baik. Coba paham, Abi. Oke, kita foto dulu kelas 5. Wah, kalau giliran foto ini pada semangat semuanya ini. Ya, kita senyum dulu, tampilkan senyum terbaiknya. Give me your best smile. Kita coba lomba senyum suka rame. Oke, 1, 2, 3. Ya. Kelas Umar. Ya, itu saja yang Abi bisa sampaikan dan Abi ajarkan pada hari ini. Kita memiliki 3 poin tadi ya tentang apa arti dari beside, kemudian between dan opposite. Jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar. Oke, let's close our lesson today. Biar saya tinggal alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. See you in the next time, next week, inshallah. And last word from me. Wabillahi taufiq wal hidayah ala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.